Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Para guru, anak-anakku sekalian, pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita, kajian berseri yaitu Sirah Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Ustaz Dr. Firanda Mirza LCMA jilid 1. Kita sudah sampai halaman 203, di mana halaman-halaman sebelumnya kita telah membahas dunia sebelum keadaan dunia sebelum Rasulullah SAW diutus. Keadaan Romawi, Persia, Eropa Utara, Jazirah Arab, Mesir, Cina, India, Yahudi, Habasyah, ya. Indonesia tidak disebut pada saat ini. Indonesia tidak dicantumkan oleh Ustaz Asia terutama. Di mana keadaan yang terakhir yaitu dunia tanpa Islam, memang ya, yaitu tema kita di bawah urgensi atau urgensi pengutusan Nabi Muhammad SAW bagi manusia. Itu bahasa Inggris ya, urgent. Kalau kita jadi bahasa urgensi. Jadi bahasa Indonesia itu terdiri dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, masuk semua. Ya, kalau urgensi itu bahasa Inggris. Di mana dimulai dari halaman 198, ya. Kita akan ulang lagi, tapi memang saya siapkan banyak sekali kemarin di sekitar banyak jelaskan di situ. Saya kutip sedikit dari Ustaz membicarakan masalah kejahatan peperangan, ya, di abad modern, ya, Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Serbia dan selainnya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika telah membunuh lebih dari 20.000 penduduk sipil di Hiroshima dan Nagasaki. Ini kisah-kisah di mana kejahatan bangsa-bangsa terhadap bangsa lain, yang ngebom, ya, gitu. Terhadap perang itu bukan kepada milik tentara kombatan itu orang yang berperang, siap perang, tapi kena juga sipil seperti orang tua, ibu-ibu, anak-anak. Itu yang paling menyedihkan. Amerika juga membunuh 1,5 juta dari prajurit Korea dan banyak lagi. Sudah ada di video 64 kalau nggak salah. Saya juga tambahkan, ya, dan juga kebobrokan manusia itu dengan perzinahan, khamar, ya, pelacuran, terus narkoba dan lain-lain. Itu sampai sekarang masih ada. Kesyirikan juga, ya, masih ada kesyirikan, kecuali di Jazirah Arab, ya, hadisnya sudah lewat, ya, bahwa dalam hadis Jazirah Arab itu dibebaskan oleh Allah dari kesyirikan, tapi permusuhan sesama mereka ada, ya. Kalau catatan dari sejarah,
Perang Dunia Pertama itu manusia korban 20-30 juta. Perang Dunia Kedua 70-85 juta. Ya. Jadi perang itu tidak enak. Perang itu yang kasihan anak kecil seperti sekarang di Palestina. Kalau yang siap perang memang ya sudah siap. Ya. Tapi kalau anak kecil tidak tahu apa-apa. Anak-anak seperti kamu nggak tahu apa-apa, kenapa perang? Ya. Mereka cuma kena imbasnya, efeknya, ya. Itu. Dan juga pembunuhan massal atau genocide itu dimulai dari udah lama itu, seperti Genghis Khan. Genghis Khan membunuh sampai 40-60 juta. Genghis Khan yaitu raja kerajaan Mongol, ya. Seorang yang Mongol itu dataran padang pasir, padang rumput dingin, ya, begitu. Dan juga pemusnahan 55 juta penduduk asli Amerika. Amerika orang kulit putih, Columbus, ya, itu mereka sangat-sangat jahat. Mereka bilang siapa? Kita diajarin nih, orang Indonesia diajarin anak-anaknya yang belajar sejarah. Siapa penemu Amerika? Columbus. Padahal orang India sudah ada, menempati bertahun-tahun dengan berapa rumah. Lalu datanglah orang-orang Eropa, terutama dari Inggris, Columbus dari Inggris, yang membunuh, prosesnya membunuh 55 juta, ya gitu. Ini dari catatan bisa didapatkan, ya, di internet. Jadi sudah bukan rahasia lagi. Ketiga, pembantaian Nazi, ya. Nazi itu Hitler, Jerman ingin menguasai dunia. Itu, ya, pembantaian Nazi membunuh 9,3 juta hingga sampai 13 juta. Ya. Kelaparan di Ukraina karena peperangan, ya, itu banyak membunuh sekitar 4 juta. Kemar Merah Kamboja komunis, ya, sampai membunuh 2-3 juta warga, ya, gitu. Genosida di Bangladesh membunuh sampai 3 juta. Ya Ustaz tidak nyebutin, tapi saya tambahkan saja. Dan ini berkembang, ya. Belum lama di Rwanda sampai, ya, 1 jutaan, 500 sampai 1 jutaan. Dan kebobrokan moral di mana saya sempat melihat, ya, tingkat pemerkosaan, ya, paling tinggi itu negara-negara Eropa dan Amerika dan lain-lain, ya, karena memang mereka nggak berdasarkan agama, jadi nggak takut, ya, bahkan diceritakan ratusan setiap harinya. Alhamdulillah Saudi tidak ada lagi sama sekali. Indonesia ada sedikit, ya, dibanding penduduknya. Gitu. Nah, kita bersyukur hidup di wilayah mayoritas Islam. Ya, ini kebobrokan dunia sebelum Rasulullah itu dan sampai sekarang masih ada, ya. Ya, saya mengumpulkan sifat-sifat jahiliyah, ya, melalui buku Sahih Sirah Nabi, ya, dan saya kembangkan melalui bantuan AI. Itu ada 2000 ensiklopedia saya kumpulkan dengan dalil, ya, limbah berhala dalilnya Quran atau hadis.
sampai 2000. Ada yang terulang, ada yang tidak. Saya minta tidak terulang. Ya. Dalam hal ini boleh, kita udah tahu arahnya. Kita cuma minta informasi dari Maktabah Syamilah, Maktabah Raba yang ada di dunia dikumpulkan. Ya. Jelas nggak akan bisa kita bacakan di sini 2000. Ya. Saya sudah bacakan tentang kejahatan pemerkosaan. Karena saya juga bacakan di video yang lalu dan di halaman beberapa halaman. Ya, kejahatan pemerkosaan, pelecehan seksual. Saya bacakan di sini lagi. Saya sudah bacakan di video yang lalu. Ya, di Afrika itu diperkirakan terjadi 500.000 kasus pemerkosaan setiap tahun di Afrika Selatan. Swedia, saya ulang karena penting. Ya, artinya ada peningkatan sebenarnya. Ini dilaporkan ada sebanyak 6.620 kasus pelecehan atau perkosaan pada 2014, atau sekarang meningkat atau tidak. Amerika Serikat ya setiap tahun ada 293.000 korban kekerasan seksual. Ya, begitu. Di Inggris dan Wales itu 85.000 korban pemerkosaan per tahunnya. Begitu. 230 per hari. Di India, kejahatan terhadap perempuan meningkat sebesar 7,% sejak tahun 2010. Korban berusia antara 18 tahun hingga 30 tahun. Setiap hari sebanyak 93 perempuan diperkosa di India. Penduduk India itu 1,4 M. Ya. Jadi perkosaan itu 93. Selandia Baru, New Zealand, ya, itu sekitar 3 anak perempuan dan 1 dari 6 anak laki-laki mengalami pelecehan seksual sebelum berusia 16 tahun. Jadi kalau ada anak 3, 1 pernah kena pelecehan seksual, baik dari keluarga dekatnya, di sekolah, di boarding school seperti ini, ya begitu. Di Kanada dilaporkan bahwa terjadi 460.000 serangan seksual setiap tahun. Di Australia ada 51.200 warga Australia berusia 18 tahun ke atas menjadi korban kekerasan seksual, baik dari pastor, guru, tetangga, keluarga, itu banyak di Australia. 51.200 diperkosa dan lain-lain. Zimbabwe, ya, 646 perempuan di negara ini mengalami pelecehan seksual. Di Denmark, Finlandia, ini Eropa, Amerika dan lain-lain. Ya, Denmark ini, cucu saya tinggal di sana, sekarang di sini, alhamdulillah. Pada tahun 2020 saja 6.872 kasus, ya, ini. Itu sebuah negara yang tinggi tingkat kerusakan moralnya yang menyerang anak. Dan hati-hati, ini salah satunya perkembangan internet. Banyaknya, ya Ustaz juga menyinggung di sini, abad-abad sekarang terutama di mana internet begitu terbuka. Jika satu rumah punya akses internet, hati-hati kepada anak-anak remaja, ya. Orang tua saja terkena fitnah, ya, hati-hati, ya. Tidak punya istri, nonton yang seperti ini, pelampiasannya ke benda-benda atau orang-orang yang lemah di bawahnya. Alhamdulillah, hati-hati. Kalau sekarang ini enggaklah, jaga diri, jangan lihatnya seperti itu. Ya, tahan diri kita. Ya. Ini akibat perkembangan
Zamannya Ahmad Didat, itu Ahmad Didat seorang tokoh ulama ahli debat. Ya, saya sering lihat videonya dan pernah datang ke Australia lalu dicegat, nggak boleh. Dia cerita, ya, kerusakan moral. Itu zamannya Ahmad Didat. Internet belum begitu canggih, belum ada itu. Ya, kalau video juga, videonya yang besar-besar. Dia bilang, apa urusan wanita dengan traktor? Saya ingin beli traktor. Traktor tau kan? Traktor atau bulldozer mesin giling, ekskavator. Ya, kita mau beli ekskavator. Begitu cari iklan, tahu tuh ada ekskavator di atasnya wanita, setengah telanjang, bahkan telanjang bulat. Begitulah. Ya, dia cerita itu Ahmad Didat, saya ingat sekali. Ya, what this lady doing? Ini perempuan ini ngapain di atas ekskavator? Tahu kan ekskavator kayak gini? Apa hubungannya wanita cantik di atas ekskavator? Itu eksploitasi terhadap wanita itu sangat menyedihkan. Ya, mereka selalunya duduk di rumah, baca Quran, ngurus suami, ngurus anak, tapi ditaruh di tempat-tempat agar mudah menjual barang. Ya, itu Ahmad Didat, saya ingat itu. Ya, gaya dia kan lucu, ya, bahasa Inggris, ya, kita pun tertawa. Ya. What this woman doing? It's nothing to do with this excavator. Ini ngapain nih wanita ini? Enggak ada hubungannya dengan ekskavator atau bulldozer, mesin giling, alat-alat berat. Foto wanita lagi naik, lanjang, setengah telanjang. Itulah eksploitasi, ya, zaman dan kedepannya wallahu alam. Sekarang ini hati-hati yang punya akses internet, anak-anak sekalian hati-hati, ya, bersabar. Cobaan nggak harus keluar, di dalam kamar sudah ada syaitan banyak, ya, jaga diri, self control. Ya, nggak harus orang tua terus ngawasin 24 jam pasang CCTV. Allah punya lebih canggih lagi. Ya Allah sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan yang kamu tampakkan. Cukup Allah. Ya, begitu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai syahid menyaksikan. Kerusakan ini akan berlanjut terus. Ya. Maka materi urgensi diutusnya Rasulullah SAW dari kerusakan-kerusakan itu yang dilanjutkan oleh Ustaz di halaman 2203. Dahulu Allah Azza wa Jalla mengutus seorang Nabi yang mulia, yaitu Muhammad SAW, untuk menerangi dunia dengan cahaya Islam. Namun saat ini Allah Jalaluhu tidak akan lagi menurunkan Nabi ataupun agama baru. Jadi siapakah yang dengan izinnya bisa menyembuhkan umat ini jika bukan kita? Nah, ini pertanyaan bagus sekali dari Ustaz. Kalau bukan kita siapa? Kita yang dapat hidayah, tapi kita sembunyi di dalam, ya, tidak mengucapkan, ya, nahi anil munkar, ya'muru bil ma'ruf, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walaupun kita tujuan ayat ini untuk sahabat, tapi sahabat kita orang yang memegang bahwa akidah dan manhaj dan cara berdakwah yang benar, ya, dari Rasul, sahabat, tabi'in, ya, khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Artinya siapa saja yang mengikut jejak 300 tahun dia selamat dalam berdakwah, berucap, beramal, berdakwah, menyebarkan Islam. Ya. Itu pertanyaan yang bagus. Siapa yang akan mengajarkan Islam kepada manusia jika bukan kita?
Ya, adik-adik baca ini. Siapa yang akan mengajarkan Islam kepada manusia jika bukan kita? Siapa yang mengajarkan orang tuh di Australia? Ya, yang nggak pernah dengar kata Islam aja nggak pernah. Begitu dengar Islam, teroris, membunuh, menculik, membom, itu yang dia dengar. Kemarin saya lagi di Masjid Ar-Rahmah, ya karena sekarang saya live, ya, langsung telepon teman saya lama dari Australia. Dia ceritakan, alhamdulillah, ya dia tinggal di Perth, Thornley. Saya dulu tinggal di Thornley, Bentley, itu nama kecamatan Sabar. Bangsa, alhamdulillah sekarang ya teman saya itu, ya sekarang Islam berkembang, masjid-masjid makin banyak, gereja makin dijual, lalu kita beli. Ya, kita sempat beli gereja di Sydney, kita rubah namanya jadi Al-Jihad. Di tempe bukan makanan, nama kecamatan. Ya, masjid gereja kita rubah jadi Al-Hijrah. Banyak di Auburn, ya di dekat Lakemba ada masjid besar. Di Auburn ada masjid besar, tapi milik komunitas Turki, besar, mega. Baik, kita lanjutkan. Pada peperangan Qadisiyah, Rustum, sang jenderal Persia, meminta kaum muslimin untuk mengutus seorang yang akan berunding dengannya. Rustum gentar menghadapi pasukan muslimin yang terkenal sangat kuat dan berwibawa ketika itu, sehingga berusaha keras mencari solusi apapun selain peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sang panglima kaum muslimin, pun mengutus seorang sahabat yang mulia dan cerdas yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana Rib'i radhiyallahu anhu memperkenalkan umat Islam kepada Rustum. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ini lihat, kalau antum jadi duta, jadi penyampai tentang Islam, ya jadilah yang terbaik, ya, belajar dan lain-lain, dan kuatkan mental, ya. Jangan sampai mentalnya belum apa-apa melihat kerajaan yang mega dan lain-lain udah kendal langsung, ya dikirim ke Australia untuk berdakwah, melihat kemegahan, wanita cantik, harta yang limpah. Ya, teman saya ini punya anak, punya cucu agak autis atau kurang sehat, ya. Itu setiap tahunnya pemerintah memberi tunjangan $80.000 setahun ke rekening ibunya. Sekitar berapa tuh? Kali 10.000, 800 juta langsung. Anak di sana baru lahir dapat $2.000. Kerja cleaner dapat $65 sehari, sejam. $65 sejam. Makanya dia utus jadi dakwah di sana, begitu lihat tergiur dengan uang, lupa dakwahnya. Hati-hati. Bahkan banyak pelajar-pelajar S2, S3 dikirim oleh pemerintah sama-sama tidak sholat, padahal belajar agama. Tokoh agama sempat diskusi sama saya di sana, di Curtin Uni, di Melbourne Uni, dan lain-lain. Ya, kita sedih. Tugas cuma 2 tahun, baru setahun setengah sudah nggak sholat. Gayanya udah lebih Australia daripada orang Australia. Nah, kita sampai ke sana. Apa yang Rib'i bin Amir ucapkan radhiyallahu kepada Rustum, ya, Allah ta'ala lihurul, ya, linukhrijan nasa min ibadatil ibad. Ya, lihat tuh, linukhrijan tadi ayatnya, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, sama, kamu manusia terbaik yang dilahirkan, tapi pakai di sini dilahirkan terjemahannya, tapi bahasa aslinya, ya,
ukhrijat, yang dikeluarkan, bukan keliling, nggak pakai ilmu, nggak, bukan gitu. Ukhrijat dengan ilmu, keberanian. Ya. Mus'ab ke Yaman dengan ilmu. Ya. Linukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Ya, Allah telah mengutus kami untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sama manusia. Sekarang sering lewat sejarah, potongan film 200 tahun yang lalu zaman Belanda. Belum lama, semalam lewat, di mana seorang anak-anak ya seperti kamu, anak sekolah zaman Belanda masuk sekolah itu dengan merangkap seperti begini. Gurunya diri, mereka dari jalan dari lapangan, bukan merangkap atau squatting, jongkok, nggak boleh diri. Perempuan-perempuan sekarang masih ada seperti itu. Itu warisan Belanda, kolonial. Itu hampir penyembahan, ya. Maka Islam membebaskan. Utusannya ini Ribai datang untuk membebaskan raja yang biasa disembah. Ya, begitu beraninya. Bahkan ya, dia jalan dengan menyeret, kalau nggak salah ada kisah lain, dia menyeret tombaknya di atas permadani pakai kuda langsung. Itu sobek tuh permadaninya. Persia tahu, Persia kekuatannya seperti Rusia sekarang. Ya, dua adidaya, Romawi dan bahkan Persia hampir mengalahkan Romawi. Heraklius itu dikelilingi di Konstantin. Ya, kita udah baca sejarahnya. Tapi kecerdasan Heraklius dan takdir, ya, dia lolos dan memukul balik. Ini Rustum. Ila ibadatillahi wahdah wa min jawril adyani ila adil Islam, ya, membebaskan mereka dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. Seluruh agama-agama selain Islam itu tidak adil. Pertama, tidak adil pada Allah. Ada yang menyatakan Allah itu tiga, Allah punya anak. Ini zalim. Inna syirka la zulmun azim. Yahudi Uzair ibn Allah, ini zalim. Tidak adil ini pada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kau tahu disangka punya anak. Ya, Majus mempunyai dua Tuhan. Jadi pertama Tuhan sendirian, ya, namanya Mazda kalau salah. Dia berpikir enak kalau andaikan aku punya musuh, lalu datang tahu Tuhan musuhnya Tuhan juga. Ya, Mazda ini Tuhan cahaya, ya, musuhnya Arham kalau nggak salah Tuhan kegelapan. Sejak itu bertempur terus. Jadi orang yang percaya, orang Islam yang mengaku Islam percaya bahwa kejahatan itu ciptaan Tuhan lain seperti Majusi, ya, seperti orang-orang Mu'tazilah atau apa itu Majusi abad ini. Ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ya. Murji'ah itu Majusi abad ini. Dia percaya kebaikan dari Allah, keburukan dari, ya, syaitan. Ya. Jadi ada dua Tuhan. Kalau India percaya Dewa Brahmana menciptakan, Dewa Sima menghancurkan aja kerjaannya. Ini nggak boleh. Zoroaster, Majusi itu Zoroaster. Semua itu tidak adil. Hanya Islam adil kepada Allah, kemudian kepada manusia adil. Makanya,
Ya, Arabi di hadapan Rustum tidak takut dengan gagahnya. Wa min diki dunya ila sa'ati dunya wal akhirah. Ya. Dan juga membebaskan mereka dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat. Ya, dari sempitnya, mereka sempit, ya, ekonomi susah dikit, frustasi bunuh diri. Itu saya di Australia, di sini ada Chris Mott kan, ya, tahun berapa sebelum hancurnya Soeharto, itu banyak anak pelajar Cina, ya, terutama Cina, Kristen dan lain-lain, bunuh diri di sana karena dolar tinggi sekali. Ibu orang tuanya ngirim yang tadinya 100 juta dapat sekian dolar, cuma dapat beberapa dolar. Akhirnya nggak cukup makan, ya, pada bunuh diri. Apalagi pulang di sini dibantai, ya, stres, bunuh diri. Baru ekonomi saja begitu. Kalau orang Islam, ya, Mesir dijajah 500 tahun oleh Romawi, tapi alhamdulillah Islam subur sana. Indonesia 300 tahun. Dulu sholat, kalau Belanda kita disuruh rukuk. Ulama yang tidak mau rukuk, mau ikut Jepang, yaitu bapaknya Hamka, Buya Hamka. Tahu Hamka singkatannya apa? Haji Amiruddin, ya, begitu. Saya lupa juga. Karyanya adalah Al-Azhar, tafsir Al-Azhar. Saya pernah jumpa. Ya. Sempit dunia. Kalau Islam mengajak dari kesempitan dunia dan keluasan dunia dan akhirat ditambah, ya, begitu. Boleh kita mungkin hidup sempit, susah dari sejak lahir sampai meninggal, nggak pernah makan nasi yang baik, lauk yang baik, nggak apa-apa. Kita yang penting tauhid yang benar, ya, rukun iman, rukun Islam, ya. Haji mungkin nggak bisa, makannya susah, kecuali ada diundang dari raja atau, ya, bisa jadi bisa pergi haji. Ya, ini sabar di dunia ini karena sebentar, ya, dia gitu. Karena diutusnya utusan Nabi, duta Nabi itu mengajak seperti itu, jelas tauhid, ya, tidak boleh saling menyembah manusia, menyembah patung, itu sudah dibahas semua, ya. Dan akhirat ini al-wala wal bara fil Islam. Ustaz mengutip ucapan ini dari kitab itu. Lihatlah bagaimana Rabai radhiyallahu mengatakan, kami sebagai isyarat bahwa kita juga memiliki tugas sebagaimana para nabi, ya, untuk menyampaikan keadilan dan keindahan agama ini. Begitu juga beliau mengucapkan manusia sebagai isyarat bahwa Islam bukan hanya untuk orang Arab atau kaum muslimin saja, melainkan juga bagi seluruh manusia, baik di Rusia, Amerika, Eropa, Australia, atau di belahan bumi manapun. Ingat, kami itu dari Nabi kepada para sahabat, tabi'in, dan kita semua sampai sekarang ini. Jangan, oh kan Nabi, kita nggak pernah lihat Nabi, kita nggak pernah. Jangan begitu. Qurannya ada, ya, asli, nggak ada satu huruf pun hilang. Dan sejak diturunkan sampai sekarang dan sampai yang Allah inginkan. Hadisnya ada, yang sahih, yang hasan, ya, sahih li ghairi, sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi, ya, begitu. Yang bisa kita amalkan terkumpul di Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, tambah Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, tambah lagi silahkan, ya, Musnad Al-Bazzar, ya, nanti banyak lagi kitab-kitab hadis, Mustadrak, Hakim, Sahih Ibn Hibban, Sahih Ibn Zaimah,
Ibnu Huzaimah gurunya Ibnu Hibban, dia dua sahihain, guru dan murid. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Begitu indahnya Islam, jangan takut. Dan antum hidup di zaman 2025. Waktu saya semuda antum, nggak ada kajian salam, susah. Banyak haroki, Ikhwanul Muslimin dan lain-lain. Ustaz Yazid belum ada, saya jumpa Ustaz Yazid cuma belajar bahasa Arab. Bang, saya panggilnya abang, bukan merendahkan beliau, tidak, ini sejarah. Saya sering ceramah seperti ini agar antum bersyukur. Susah nyari sahabat Hakim di Maktabah Libya itu pertama di Raden Saleh, ya, tahun 80-an. Saya sering ke situ. Terus pindah ke Salemba, terus pindah Warung Buncit. Ini sirah, boleh diceritakan. Anda kan senang pengen masuk Libya, alhamdulillah, insya Allah saya doakan. Dan kita biasa bergaul dalam masa guru-guru, dosen-dosen, ngobrol. Bahkan salah satu dosen, Dr. Khalid Ambada, datang ke rumah kontrakan saya. Saya sudah nikah itu, diselimpi, datang dengan Fatuddin Ja'far, ya, tahun 1980-an, datang naik becak, ditonton pakai batik, ya, ngasih $100 ke anak-anak kecil saya. Begitu akrabnya mereka dosen dan ngajar. Itulah Firwani, seorang dokter dari Sudan, ini jalan sama saya ke Bogor, saya tidur di rumahnya, ya, kita bergaul. Kalau sekarang agak tahu nanti. Saya nginap di rumah Khalil Ambada di Pulau Mas. Ya, ikhwan-ikhwan pagi-pagi mandi, mereka ketawa, Syekh ketawa. Kenapa kamu mandi pagi? Mereka ngobrol tidur lagi. Mereka nggak biasa mandi pagi, kecuali junub. Ya, orang Indonesia pagi mandi, siang mandi. Ya. Gitu. Kita dekat. Ya. Jadi ya. Tapi berani kita. Mana yang kelas 3 di sini? Juga SMA mana? Ada? Ada yang kelas 3? Oh. Kelas 3 saya dan rekan-rekan ngisi kajian di masjid besar. Tidak takut. Begitu. Dai itu begitu. Bukan ujuk-ujuk. Ya. Dan insya Allah kita dapat uzur syar'i karena kita sibuk dengan haroki dan lain-lain, tidak seperti kamu. Ya, saya ngobrol di daurah terakhir di daurah malam. Ya, ada seorang dokter, ya, sedang ambil dokter. Dia sudah selesai doktornya di Madinah, S3 Madinah. Tapi karena lain hal dia ambil dokter lagi di sini di UIN. Ya, saya kenalkan seorang ustaz nih, ya, sedang Al-Quran, Bogor. Masya Allah, Masya Allah. Enak anak-anak sekarang. Sebelum kuliah dia sudah hafal mutun. Ingat, sekelas dokter bersyukur dan keadaan yang sekarang ini. Anak-anak dibimbing menghafal mutun Al-Quran, terutama Bukhari, Muslim, Arba'in Nawawi yang kamu kerjakan, dan hafal Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Sudah mirip di Saudi. Saudi kalau masuk fakultas syariah harus hafal Quran. Nanti di tes bahasa Arabnya Quran itu harus 30 juz. Ya, pernah datang utusan dari Saudi ke Darwin jumpa saya. Kamu mau belajar? Ya, saya belajar. Kamu sudah hafal Quran? Ternyata gitu lah. Saya bilang kalau saya sudah hafal Quran, saya nggak pergi ke Madinah. Ketawa. Syaratnya, ya. Jadi bersyukur antum hidup di tempat yang sudah tertata. Dulu zaman 90, buku terjemahan kebanyakan buku Ikhwanul Muslimin. Fatih Yakan, Said Hawa, Said Kutub, Muhammad Kutub. Saya bisa sebutkan itu. Saya punya perpustakaan sejak kecil. Ya, jadi bersyukur, nikmati. Sekarang buku salah, ustaz-ustaz, video banyak. Kalau masih takut juga berdakwah memang benar. Ya, ya Allah yahdi. Ya,
Orang-orang seperti saya yang melempemnya anak muda, Allah yahdi. Kamu mau diganti, ini ayat yang terakhir saya bacakan. Saudaraku, sadarlah amanah ini agar Allah Jalla Jalaluhu senantiasa membantu kita untuk mewujudkannya. Jangan sampai nanti kita cuek atau berpaling dari amanah mulia ini. Dan ingatlah firman Allah, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti kalian dengan selain kalian, dan mereka tidak akan seperti kalian ini. Kalau kamu melempem, takut, mengecut dalam dakwah, tidak mau berkorban sedikit pun, Allah akan ganti, tenang saja. Jika umat Islam di Indonesia mulai murtad, Allah akan, ya, saya dengar berita langsung dari teman saya, alhamdulillah, ya, masjid makin banyak. Mereka kalau masuk Islam berkumis, berjenggot, langsung pakai hijab, pakai niqab, belajar bahasa Arab, belajar Iqra, umur 50 tahun. Mirip sahabat orang masuk Islam umur 50 tahun, 60 tahun. Tapi waktunya digunakan benar. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah berapa tahun? Ya, yang meninggalnya arsy Allah berguncang. Cuma berapa tahun? Kamu dari lahir, kita ini dari lahir Islam. Dan kamu bersyukur ayah-ayah kamu dapat hidayah, mengutus kamu, mendidik kamu di pesantren, yang menjaga mata kamu, nggak lihat HP sembarangan, nggak ada wanita yang kamu lirik-lirik, nggak nongkrong di jalanan, nunggu wanita lewat lalu diledekin, dibully. Ya bersyukur kamu punya orang tua yang mendapat hidayah. Syukurnya belajar yang benar, siapkan diri, ya, untuk menjadi duta-duta Islam. Kalau enggak, diganti kamu sama orang, ya. Tafsirnya di sini, ya, di mana wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ini mengerikan, siap kita diganti. Hati-hati, ya, hati-hati ya ikhwan, anak-anakku sekalian, hati-hati. Wa in tawallaw, dan jika kamu berpaling dari amanah yang besar ini, ay an ta'atihi wa ittiba'i syara'ihi, yakni dari ketaatan kepadanya dan mengikuti syariatnya. Kita nggak mengajak ke diri kita untuk kita terkenal dan lain-lain, orang kagum sama kita, nggak, bukan. Kita mengajak kepada Allah, mengeluarkan manusia dari menyembah, ya, kepada manusia lain atau berhala-berhala lain. Itu tugas kita dan itu tugas mulia, ya. Jangan rendah, jangan inferior, jangan minder, jangan jadi penakut. Baru mendapat tauhidmu nanti digembok ini. Jauhkan tauhid, ya. Yastadil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Misalnya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu. Tidak akan mereka seperti kamu, ya. Dablek, malas, pengecut. Hati-hati, ini langsung ke kita ya. Kamu pikir Allah tidak punya tentaranya berbentuk malaikat dan orang-orang beriman, wali-wali Allah, orang-orang beriman seperti Rebai ini menghadapi Rustum biasa saja. Dia makan nasi, mungkin makan roti, kita makan nasi. Oh, ini dakwah. Jangan jadi pengecut, penakut, ya.
Karakter mereka ini tidak seperti kamu, walakin yakunu sami'ina muti'ina lahu wa li awamirihi. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepadanya, kepada Allah, dan taat kepada perintah-perintahnya. Ini karakter. Sebelum kita ngajak orang tunduk pada Allah, taat pada Allah, kita dulu indah binafsik. Siapkan diri sebagai dai-dai, duta-duta Islam, duta-duta tauhid, duta-duta sunnah. Jangan jadi penutup kebaikan, jangan. Mafatihul khair, jadi pembuka kebenaran, kebaikan, di mana saja Anda berada. Ya, begitu. Lalu Ibnu Katsir mengutip hadis dari Ibnu Hatim wa Ibnu Jarir. Saya sudah selidiki di pencarian hadis. Ini ada yang dhaif, ada yang hasan, atau ada yang boleh di sahih, di silsilah sahih. Albani menaruh. Jadi ada perawi, ya, ada beberapa. Saya bacakan saja terjemahannya biar cepat. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, telah menceritakan kepadaku Muslim Ibnu Khalid. Ini yang tertera di Ibnu Katsir, ya. Dari Al-Ala Ibnu Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW membaca ayat berikut, yaitu firman-Nya, dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ya, Muhammad 38. Mereka bertanya, lihat Rasulullah, sahabatnya, setelah baca ayat, jadi kalau nggak paham, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan mereka yang jika kami berpaling maka akan menjadi pengganti kami, dan mereka tidak akan seperti kami sikapnya? Kalau riba tidak berani menghadap Rustum, pasti ada yang lain menggantikan, ya, begitu. Sahabat bertanya, lalu Abu Hurairah radhiyallahu melanjutkan kisahnya bahwa, ya, lalu Rasulullah SAW menepuk tangannya ke pundak Salman Al-Farisi seraya bersabda, orang ini dan kaumnya seandainya agama berada di bintang Suraya, niscaya, ya, akan diraih oleh orang-orang dari Persia, ya, gitu. Tapi catatan dari Ibnu Katsir, Muslim Ibnu Khalid Az-Zunji meriwayatkan hadis ini secara munfarid, tapi banyak perawi lain yang meriwayatkan hadis ini darinya, dan ada sebagian imam ahli hadis yang mempermasalahkan dia. Hanya Allah lah yang mengetahui. Ini Ibnu Katsir, ya. Tapi kita udah dapat, silakan nanti di pencarian hadis ini ada banyak yang dhaif, tapi ada yang dimasukkan ke silsilah sahih oleh Al-Albani, ya, gitu. Maknanya ini bagus, ya. Maknanya adalah disebutkannya Salman Al-Farisi. Kita sudah bahas Salman Al-Farisi. Yang punya buku atau bekal Muslim, silahkan dilihat tuh cerita Salman Al-Farisi dan di video-video sebelumnya, ya. Itu di halaman 180. Silahkan murojaah sendiri atau lihat videonya. Kalau halamannya di bekal Islam 180, ya, begitu. Bagaimana proses beliau mencari hidayah Islam? Dari orang Majusi kaya raya, bapaknya kontraktor, punya sawah, punya bangunan. Dia jadi pemuda pingitan, kerjanya jaga api, ya. Majusi tidak menyembah berhala, tapi menyembah api. Api simbol cahaya, ya, tapi berhala juga jatuhnya. Nggak boleh mati di rumahnya. Nah, pada suatu saat ini kisahnya dua dari Sirah Ibn Hisham dan Bidayah wa Nihayah. Bidayah wa Nihayah adalah komplit.
di mana dia disuruh bapaknya, coba liatin tanah kita yang di sana. Begitu dia melihatin mungkin sawah atau pertanian, dia melihat gereja, tertarik, dia masuk, dia lihat, nggak keluar lagi. Bapaknya panik, dicari di gereja, diambil, bawa pulang, diikat, nggak boleh keluar lagi kamu. Dia seperti perawan pinitan, Salman Al-Farisi, terjaga sekali. Tapi dia sudah tertarik, Abi, agama Kristen lebih bagus dari agama kita. Tidak, Majusi lebih bagus. Dia ngirim surat ya ke para Kristen ini, lalu dia dikeluarkan, ya, pergilah dia ke Sam. Singkat cerita, dia berjumpa Rasulullah, ya, memeluk dan mencium Rasulullah. Setelah melihat 3 tanda, Rasulullah tidak menerima sedekah, Rasulullah menerima hadiah, dan ada tanda kenaikan di punggung seperti telur. Ya, itu proses itu. Seperti orang ini, ya, begitu. Lalu kenapa Rasulullah menyebut? Ya, setelah saya lihat, ya, memang, ya, ulama-ulama yang berasal dari Persia, silakan ya cari sendiri, banyak. Ya, ini saya sudah kumpulkan. Ya, 1, Al-Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari, ya, 256, lahir di Bukhara. Bukhara itu daerah Rusia. Waktu Soekarno diundang oleh raja, ada perdana menteri Rusia, dia mau datang, lalu dia punya syarat, sebelum saya datang carikan makam Bukhari. Lalu KGB mengerahkan, karena sudah lama nggak kedengeran itu, karena satu negara komunis. Akhirnya didapati, lalu sekarang terjaga, alhamdulillah. Tapi jangan disembah. Hatta Bukhari nggak boleh sembah kuburan, hatta kuburan Nabi nggak boleh sembah. Ya, begitu. Penulis Sahih Bukhari. Kedua, Imam Muslim bin Hajjaj Naisaburi, dari Naisabur, ya, Persia. Penulis Sahih Muslim, ya. Ketiga, Abu Isa Tirmidzi, Muhammad Isa, ya, Salmi At-Tirmidzi, ya, dari Tirmidzi, ya, Transoxiana, ini agak susah namanya, wilayah Persia Raya. Penulis Sunan Tirmidzi. Abu Daud Sijistani, Sulaiman bin, ya, As'ad, dari Sijistan Persia Timur. Penulis Sunan Abi Daud. Ad-Darimi Abdullah bin Abdurrahman, ya, Samarkandi, ya, 255, dari Samarkand, ya, penulis Musnad Ad-Darimi. Kalau fuqahanya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ya, 150 Hijriah meninggalnya, lahir di Kufah, dari keluarga asal Kabul, Khorasan, Kabul ibu kota Afghanistan, ya, pendiri mazhab Hanafi. Abu Yusuf Qadi Ya'qub bin Ibrahim, 182 Hijriah, murid Abu Hanifah, ya, dari keturunan Persia. Qadi Qudan pada masa Harun al-Rashid, ya. Muhammad bin Hasan Syaibani, murid utama Abu Hanifah, letak kaidah-kaidah fikih. Ini semua dari Persia, ya, begitu. Muhammad bin Ahmad Sarkhisi, dari Sarkhis, yaitu Sarah Persia, ya, penulis Al-Mabsud dalam fikih Hanafi, ya. Mufassir Imam Tabrani, siapa yang tak kenal Imam Tabrani? Ya, Sahihul Tafsir. Beliau menulis jarak keluar, begitu keluar ke murid-muridnya, aku baru saja menyelesaikan puluhan jilid. Apa jawab murid-muridnya? Bagaimana kami bisa baca setebal itu? Coba lihat, ya. Tabrani seorang imam menulis tafsir begitu panjang, ini tinggal baca aja susah. Bahkan lu, baik aku ringkas. Tabrani yang sekarang, ya, Tabari yang ada sekarang itu adalah ringkasan sudah. Kalau nggak diringkas mungkin dari sana ke sana itu tafsir. Kalau lihat muridnya lemah, ya,
kemampuan bacanya lemah, padahal dia ya Tabari sudah meringkas itu ada berapa jilid, 11 jilid ya, silakan beli itu. Diterjemahkan jadi berjilid-jilid ya, kita ada terjemahannya, ada aslinya di maktabah sederhana kita. Nah, Sya'labi Ahmad bin Muhammad Naisaburi ya 427. Tabari tadi wafat 310 ya. Al-Wahidi Naisaburi ya begitu. Menulis tafsir Wasit begitu. Hasan Basri 110, ayahnya dari Khorasan Persia, lahir di Madinah, besar di Basra ya begitu. Banyak sekali. Nah, mungkin Allah alam hadis itu menjelaskan tadi, jika orang Arab malas-malas, ada orang lain Persia siap. Jika orang Persia udah sesat dengan Syiahnya, ada orang Indonesia, orang Arab lagi mungkin, atau mungkin orang Amerika ya. Agama ini berjalan terus, dan jangan merasa kita sudah paling berjasa ya, dalam dakwah, jangan. Itu yang menutup pintu ya, semangat kita. Kita mengajak orang lepas dari penyembahan sesama, dengan orang suruh mengubah kita. Ngapain? Bercapek-capek berdakwah, ngumpulin orang, suruh kagum ya, dengan yayasan, dengan gerakan dan lain-lain, jangan ya. Kalau ada yang memuji-muji kita di depan, kita nasihati ya, sebagaimana Rasulullah menasihati ya. Rasulullah dipanggil ya Sayyidi, Sayyidi ya, Sayyid Allah, panggillah aku sebagaimana Allah memanggil itu Abdullah wa Rasul. Kalau di belakang boleh ya begitu. Dan kita hendaklah bersabar dalam berdakwah, sabar dengan cobaan ya, sebagaimana Syekh Abdul Wahab ya, sabru minal adha ya, dalam berdakwah bersabar atas cobaan, cobaan ekonomi, cercaan, fitnah, wanita, harta dan lain-lain, bersabar. Dan bersabar atas pujian ya. Jangan dipuji sedikit, besar kepalanya ya, langsung merasa orang lain tidak pantas memberi dakwah kecuali aku, daerah ini punya aku, orang siapa dakwah di daerah ini itu urusannya denganku. Siapa kita ya? Kalau ada orang lebih alim dari kita, kita hasad, memfitnah ya, lebih besar jamaahnya, kita hasad ya. Lebih kaya, kita hasad. Naudzubillah ya. Kita berdakwah ini bersama, amal jama'i, saling menguatkan bukan saling melemahkan. Dan kita bersyukur sekarang sudah banyak ya, ma'had, yayasan dan lain-lain yang bermanhaj salafus saleh, ala-mana salafus saleh, berakidah dan bermanhaj ya sahabat, insyaallah. Ada pertanyaan? Bisa dihubungi? Bisa ada pertanyaan? Jadi adik-adik anak-anak sekalian, semangatlah ya, hafal matan, hafal Al-Quran, hafal hadis. Pertama dari Arba'in Nawawi, silahkan, tapi jangan berhenti, itu baru permulaan. Nanti hafal ya, Umdatul Ahkam, kalau bisa Bulughul Maram, nanti mulai menghafal Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, seterusnya. Terusin tadi luar kepala ya. Ini zaman kamu, jangan lagi belajar 1-2 kitab sudah puas ya, belajar talaki, belajar baru di pondok ini, dimana nanti keluar dari sini tetap cari kajian-kajian yang sesuai dengan kemampuan kamu. Belajar bahasa Arab sampai mati, alat itu ya. Kalau stop belajar bahasa Arab, kepahaman kita akan rendah terhadap matan dan lain-lain. Kita mudah menelan terjemahan tanpa melihat ya begitu. Belajar nama suara yang benar. Kalau nggak bisa bicara ya nggak apa-apa, fasih misalkan nggak apa-apa,
Tidak semua ustadz kibar aktif, ya, bisa ngomong, bisa nulis, bisa tidak. Tapi kalau antum masih kecil, masih muda antum, perjalanan insya Allah umur kan panjang, ya belajar, muhadasah, hiwar. Nanti kalau daurah ketahuan itu, mau nanya takut diketawain. Sudah jangan takut nanya, antum salah ya nggak apa-apa. Ya, apa kamu pikir para ustadz itu gak masalah? Imam Bukhari pernah diledekin karena gak pernah mencatat, tapi dibuktikan. Jangan diledek tambah mendem, kamu gak tahu apa-apa, iya gak tahu apa-apa, keluar. Bukan begitu. Belajar itu motivasi, itu cabut. Kuda kalau gak dicabut dia jalan pelan, tidak mau maju. Itu cabut. Kalau teman ngebully, guru sekali-sekali ngeledek, kamu kok begini aja gak hafal. Ya ada di kisah saya mau cari di mana Syekh Utsaimin rahimahullah kasih daurah atau kajian, tahu ada bapak-bapak yang mungkin situasinya atau ada seorang ditanya, "Fahim kan? Ya. Ngapain kamu di sini nggak paham?" Ya dia jawab, "Ya aku senang di majelis ini ya mendapat barokah, doa dan malaikat." Cuma saya menangis. Dia ngajarin kita. Kita merasa ngajarin dia, tapi dia udah ngajarin kita. Antum kalau diundang daurah, ya mungkin paham 5%, 2%. Syekh Walid Sayyid Nasar kalau habis daurah, bukan dia selalu duduk saya menin makan, "Zahar fahimta." Ya dia panggil Syekh Terida. Labas. Dan selalu bertanya gitu. Paham berapa persen? 1% sih. Tawa. Apa? Terus saja. Bukan kita duduk di daurah semua kita. Enggak proses. Nanti Allah kasih kemudahan. Ya, perlahan-lahan. Dan jangan takut. Nanti diundang daurah hadir. Tanya. Lagi bahasa Indonesia yang pada takut nanya. Saya sempat kalau teman dakwah, kalau saya bisa bahasa Arab saya akan debat dan share, akan tanya, kenapa? Pada malas nanya, begitu. Ya Allah alam, ini bekal pagi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan antum semua sekalian. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Dan kembali pada teks yang Ustaz ya tulis. Ya, sedangkan dari saya boleh diambil, boleh dibuang, begitu saja. Ya, jangan berasa nggak usah dikutip. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai yang belum dapetin, kamu pernah dapetin ya? Cuma satu ya. Nanti kalau dikasih satu box